Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya bagi yang akan menghadapi SIMA UI tahun 2021 supaya bisa diterima di jurusan yang dikehendaki. Jadi topik kita berikutnya ini adalah listrik statik, tapi saya sudah mau bilang bahwa topik listrik statik ini juga sudah kita bawakan pada waktu kita membahas soal UTBK 2021. Ya. Itu ada, dan juga waktu kita bahas soal-soal UTBK SBMPTN 2021 dengan mengacu soal-soal sebelumnya dari tahun 2018 dan kemudian diikuti juga dengan soal SIMA UI dan UM/UGM 2019. Jadi ada kemungkinan soal yang disajikan di sini satu soal sama dengan soal yang sudah disajikan di sini, ya. Jadi ada dua paket yang sudah lengkap. Kalau ini kan belum lengkap, ya. Ini sekarang kita masuk ke paket yang ke-6, listrik statik. Ini. Nanti besok kita akan ke paket GGL induksi, ya. GGL induksi dan medan magnet mungkin, ya. GGL induksi dan medan magnet. Ini. Untuk mengakhiri topik listrik, ya. Oke, kita ke listrik statik. Soal pertama, gaya Coulomb dan gaya pegas. Jadi gaya Coulomb digabung dengan gaya pegas. Gambar ini diketahui, ini ada D, masanya mm, tetapan pegas sama K. Dua bola dengan simbol M, serta ukuran yang dapat diabaikan, masing-masing dihubungkan dengan pegas dengan konstanta gaya K, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika pegas dalam kondisi setimbang ya seperti di gambar itu, tidak meregang maupun tidak terkompresi, jarak antara dua bola ini adalah D. Ya, seperti itu. Nah, waktu itu bola ini belum bermuatan. Ya. Nah, ketika tiap bola diberikan muatan listrik sebesar Q, nah, sekarang bola ini diberi muatan sebesar Q. Ya, gitu ya. Tadinya dia D. Apa yang terjadi? Anda sudah tahu kalau dikasih D pasti akan ada gaya Coulomb, kan? Ini akan ditolak karena sejenis ke kiri, ini akan ditolak ke kanan. Ya, oleh gaya Coulomb. Anda sudah tahu itu, ya. Gaya Coulomb ini besarnya adalah K, muatannya kan sama kebetulan, Q1 Q, Q2 juga Q, per ya, jarak antara kedua benda. Tentu ketika sudah seimbang, ya. Kalau belum begini kan dia terus, nanti kan ini akan ditolak ke kiri, ini akan ditolak ke kanan. Taruhlah ketika seimbang dia ada di sini, ya. Kenapa bisa seimbang? Nah, kita tengok di sini, ya. Ketika ini di sini kan tadi X-nya sama dengan 0, ya. Pegas X-nya sama dengan 0. Begitu dia pindah ke sini apa yang terjadi? Dia punya simpangan X, ya. Besarnya berapa? Coba kita baca di soalnya. Jarak antara dua bola ini adalah D. Ketika tiap bola diberikan muatan listrik sebesar Q, jarak antara keduanya meningkat 2 kali semula. Jadi sekarang jarak antara keduanya ini sudah bukan D lagi ketika seimbang, tapi 2D. Jadi ketika seimbang jarak ini 2D. Ketika sudah seimbang lagi, ya, seimbang setelah diberi muatan. Ini seimbang sebelum diberi muatan. Berarti kan selisihnya D, ya. Tapi D dibagi 2. Jadi X ini akan sama dengan D per 2. Di sini X-nya ke sana. D per 2. Nah, kita tinjau salah satu aja, kan. Keseimbangan kan salah satu aja. Jadi di sini apa yang terjadi? Simpangannya ke kiri, maka gaya Coulomb gaya pegas akan ke kanan. Nah, gaya pegasnya kan ke kanan ini. Di sini, di posisi ini. Gaya Coulomb tetap ke kiri, tolak-menolak. Ini gaya Coulomb. Nah, dia bisa seimbang karena kedua gaya ini sama besar. Ya, kedua gaya ini sama besar, makanya seimbang. Ketika posisinya di sini. Ya. Jadi, di sini ketika seimbang. Jadi, jaraknya berapa? 2D. 2D kuadrat. Inilah gaya Coulomb-nya. Yang ini.
Gaya pegasnya, ya, gaya pegasnya kan Anda sudah tahu, K kali simpangan, ya, K kali simpangan. Simpangan dari posisi seimbang. Posisi seimbangnya kan di sini. Ya, ketika di sini simpangannya D per 2. Jadi ini D per 2. Nah, jadi kalau begitu gaya pegasnya akan sama dengan K kali D per 2. Nah, kemudian terjadi keseimbangan. Berarti gaya ini harus sama besar dengan gaya ini. Ya, jadi kemudian yang ditanya apa? Jarak antara konstanta gaya K dapat dinyatakan dengan, jadi K-nya yang dinyatakan. K-nya berapa? Jadi yang ditanya itu K. Oke, jadi sekarang ketika seimbang di sana kan gaya Coulomb sama dengan gaya pegas ya, atau gaya pegas sama dengan gaya Coulomb. Ya, ini di posisi 2D ya. Gaya pegasnya ini, KD per 2. KD per 2. Gaya Coulomb-nya ini. K Q kuadrat per 4D kuadrat. Tapi K di sini dengan K di sini beda ya. Kalau K di sini kan tetapan pegas ya, kalau ini tetapan pegas. Ya supaya nggak sama gimana ya. Kita bikin aja KC. Ini K Coulomb ini. Nah, K Coulomb Anda sudah tahu ya, adalah 1/4 Pi epsilon 0. Kalau di udara, nah ini kan dianggap di udara. Kalau bukan di udara harus pakai epsilon R, epsilon 0 ya. Oke, jadi yang ditanya K ini. Ya. Maka atau saya masukkan ya oke. K-nya berapa? Begini kan? Nah, kalau ini di atas, ini di bawah, ya. Jadi ini harus di bawah. D kali 4D kuadrat, 4D pangkat 3 kan gitu. Ini di atas, ya. 2KC Q kuadrat. Nah. Wah ini. Itu ya. Oke, baru masukkan KC-nya sekarang. KC ini 1/4 Pi epsilon 0. Yang ini nih KC. Ya. Q kuadrat per 2D pangkat 3. Nah, oke, sekarang berapa ini? Nih, 1/4 dibagi 2, 1/8 Pi. 1/8 Pi aja, cari 1/8 Pi. Mana yang 1/8 Pi? Ya, ini kalau Anda lihat 1/8 Pi ya. Ini kalau Anda lihat apa? 4 Pi aja. Ini 4 Pi kali 3. Misalnya 2, 6 Pi cuman ya. Di atas nggak ada kan? Ini 12 Pi, 6. Jadi kelihatannya D jawabnya, 4 Pi kali 2 ya. Jadi kelihatannya D. Tapi kita teruskan aja ya. 1/8 Pi, tapi dia pisahkan ini kan. Jadi kalau Anda lihat dia tetap 2D pangkat 3 ini tetap. Ya ini 2D pangkat 3 tetap tidak diurus ini. Berarti ini 1/4 Pi epsilon 0 kan. Kan begitu. Q kuadrat. Ya kan 1/4 Pi Q kuadrat per 2D pangkat 3. Persis. Jadi jawabannya D. Jadi Anda perhatikan sebuah elektron mempunyai kecepatan 2. Jadi ini kecepatan elektron ya. 2 kali 10 pangkat 4 M per S. SIMA UI 2017 ya. Kalau soal yang pertama tadi, SIMA UI 2017 juga. Ya, ini mungkin rayon yang lain ya. Rayon yang lain. Pada arah sumbu X. Ya, anggap aja ini sumbu X ya. Nah, ini sumbu X. Jadi dia taruhlah pada arah sumbu X. Taruhlah mulai dari sini. Pada arah sumbu X. Ini V-nya. Ini elektron. Elektron itu bermuatan negatif ya. Lalu memasuki medan listrik dengan vektor medan E 900, jadi E-nya itu 900 Newton per Coulomb. Yang arahnya ke sumbu Y positif. Ya, jadi kalau kita ambil ini Y positif gitu ya. Nah, medan listriknya itu ke sana. Sama dengan 900 Newton per Coulomb. Itu. Nah, Anda sudah tahu kan, kalau ada benda bermuatan listrik,
masuk ke medan listrik akan ada gaya Coulomb. Ya, Anda sudah tahu itu gaya Coulomb itu besarnya adalah muatan listrik kali medan listrik. Gitu ya. Jadi kalau ini kita hitung, ini nggak kita masukkan lah ya. Q itu pokoknya muatan elektron, negatif ya. Kali 900. Gitu. Ya. Arahnya sumbu Y juga. Ya. Kan ini sama dengan sama ini. Cuma kalau ini negatif, kalau E-nya ke atas, maka gaya Coulomb-nya akan ke bawah. Ya, gaya Coulomb itu akan ke bawah arahnya. Gitu. Artinya elektron bergerak horizontal, gaya Coulomb-nya selalu ke bawah. Ya. Anda sudah tahu lintasannya akan berbentuk parabola. Ya. Nah, di mana kecepatan pada sumbu X tidak berubah, ya. Kecepatan ini akan tetap. Ya. Kecepatan pada sumbu X tetap. Ya, kenapa? Karena gayanya hanya pada sumbu Y. Jadi tidak berpengaruh karena tegak lurus kan? Ya. Jadi ini hanya merubah yang arah tegak lurus saja. Nah, Anda sudah belajar di gerak parabola kan? Kecepatan pada horizontal tetap. Yang berubah hanya kecepatan vertikal karena ada pengaruh gravitasi, gaya gravitasi. Di sini gaya gravitasinya diabaikan, ya. Nih, mengabaikan gaya berat, tapi gaya beratnya sekarang justru digantikan oleh gaya Coulomb. Ya, jadi kecepatan pada sumbu X tetap, artinya gerak lurus beraturan. Jadi pada sumbu X itu gerak lurus beraturan. Tidak dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Kecepatannya ya. Nah, karena gerak lurus beraturan, maka jarak yang ditempuh pada sumbu X itu akan sama dengan kecepatan kali waktu. Ya, jarak yang ditempuhnya itu akan sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, kalau yang sumbu Y baru gerak lurus berubah beraturan. Tapi kan kita nggak ngurus sumbu Y, yang ditanyanya sumbu X, coba lihat ya. Dengan mengabaikan gaya berat pada elektron, waktu yang diperlukan elektron untuk menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X. Tuh. Dia bilang X-nya itu 15 cm. Gitu. Berapa waktunya? Ya udah tinggal dihitung. Ya. Jadi supaya seragam kita jadikan meter aja ini. 15 kali 10 min 2 meter. Ya, karena angkanya sama. Jadi 10 pangkatnya harus dihitung betul-betul. Tinggal dimasukkan kan? X-nya diketahui ini, V-nya diketahui ini. Jadi T-nya tinggal dihitung. T-nya adalah X per V. X-nya ini 15 kali 10 min 2. V-nya ini 2 kali 10 pangkat 4. Maka ini adalah sekon. Nah, jadi kalau Anda hitung 15 dibagi 2, 7,5. Ya, tapi 7,5-nya ada 2. Ini mikro 10 min 6, ini mili 10 min 3. Kalau Anda lihat ini kan 10 min 6 nih, ya. Ini jelas 10 min 6. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Ini. Sekarang kita ke nomor berikutnya, SIMA UI 2019. Soalnya hanya soal kualitatif. Tapi justru soal kualitatif ini yang siswa banyak nggak bisa. Ya, dibandingkan dengan soal hitungan kayak tadi. Jadi kita baca pernyataan sebelum sebab. Ya, itu kita sebut pernyataan. Yang sesudah sebab kita sebut alasan. Baca dulu. Suatu benda bermuatan listrik, ya, benda bermuatan listrik, taruhlah Q ya, dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain, taruhlah ini A, di sini ada tempat B. Jika antara kedua tersebut terdapat beda potensial. Jadi dia bisa pindah kalau ada beda potensial. Artinya, kalau tidak ada beda potensial, dia nggak bisa pindah. Ya, Anda sudah tahu kan, kalau di rangkaian listrik, muatan ini ada urusannya dengan arus listrik. Arus listrik itu hanya mengalir kalau ada beda potensial. Ya, sama dengan air. Hanya bisa mengalir kalau ada beda potensial. Kalau tidak ada beda potensial, air tidak bisa mengalir. Muatan juga tidak bisa berpindah. Jadi benar. Ya, benar. Kenapa kalau ada beda potensial bisa berpindah? Karena kalau ada beda potensial, itu bisa ditinjau dari dua segi. Kalau ada beda potensial, ada muatan, maka akan ada usaha kan? Usaha itu kan kalau di listrik, muatan kali beda potensial. Ya, muatan kali beda potensial. Jadi kalau ada beda potensial, ada muatan, ada usaha. Ya, kalau ada usaha, otomatis dia akan pindah.
Itu. Yang kedua, kalau ada beda potensial antara dua tempat, itu akan ada medan listrik. Nah, itu yang di pernyataan yang kedua. Akan ada medan listrik, ya. Jadi beda potensial itu ada urusannya dengan medan listrik. Kalau ada beda potensial, ada medan listrik. Ya, Anda sudah tahu kalau secara umum V itu E kali D kuantitatifnya, ya. Jadi kita baca sesudah. Jadi ini benar, ya, pernyataan. Alasan sekarang. Suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya Coulomb jika berada di dalam daerah medan listrik. Ya otomatis kan, saya udah bilang kalau ada potensial ada medan listrik. Kalau ada medan listrik, misalnya arahnya ke sana, ya, maka akan ada gaya Coulomb. Karena gaya Coulomb adalah muatan kali medan listrik. Karena ada gaya Coulomb, maka benda diberi gaya akan bergerak. Benar. Ya kan? Suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya Coulomb jika berada dalam daerah medan listrik. Akibatnya benda itu bisa bergerak. Ya, dan medan listrik itu juga ada urusannya dengan beda potensial. Ya, kalau kita kasih potensial, ya, kita kasih potensial dari baterai akan ada medan listrik nanti di situ. Jadi ada hubungannya. Jadi jawabannya A, ya. Jadi jawabannya A. Gitu, ya. Jadi benda bermuatan listrik bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain kalau ada beda potensial. Karena kalau tidak ada beda potensial, artinya potensial di sini sama dengan potensial di sini. Misalnya 5 volt, muatan tidak akan mengalir. Ya. Kalau potensialnya sama, maka medan listrik 0 juga, nggak ada medan listrik. Ya. Sekarang kita ke soal berikutnya, SIBA UI 2019 juga, tapi rayon yang lain. Ya. Kita lihat pernyataannya. Ketika elektron itu bermuatan listrik, memasuki daerah medan listrik, dia memasuki daerah medan listrik, ya. Lintasannya berbentuk lingkaran, ya. Ya belum tentu lintasannya berbentuk lingkaran. Ya, dan mungkin tidak akan berbentuk lingkaran. Biasanya hanya ada dua. Ini misalnya elektron, ya, dia kecepatannya ke kanan misalnya. Terus medan listriknya ke sana. Ya, searah dengan kecepatan seperti tadi. Kalau searah dengan kecepatan, maka gaya Coulombnya akan ke sana. Ya, gaya Coulomb akan ke sana. Kenapa? Karena elektron bermuatan negatif. Gaya Coulomb itu kan Q kali E. Kalau muatannya positif, gaya Coulomb dan E searah. Kalau muatan positif, E-nya ke kanan, F-nya juga ke kanan. Tapi kalau muatannya negatif seperti elektron, kalau E-nya ke kanan, F-nya ke kiri. Apa yang terjadi? Geraknya tetap lurus. Ya, dia tetap gerak lurus. Tetapi diperlambat. Kan gitu. Lama-lama dia bisa berhenti. Tapi kalau medan listriknya ke kiri, dia gerak lurus dipercepat. Makin lama makin cepat, tidak pernah berhenti. Lurus. Ya, bagaimana kalau medan listriknya ke atas? Seperti soal tadi. Medan listriknya ke atas. Misalnya, ya, medan listriknya ke atas. Ini di sini lagi, lain lagi, ya. Dia bergerak kecepatannya ke sana, tapi medan listriknya ke atas. Anda sudah tahu kalau medan listrik ke atas, gaya Coulombnya ke bawah. Ya kan? Maka lintasannya akan berbentuk parabola. Kalau begini lintasannya parabola, bukan lingkaran. Nggak ada yang lintasannya lingkaran. Karena gaya Coulomb kan tetap arahnya. Nah, kalau gaya Coulomb ini berubah selalu menuju pusat, itu di magnet. Di magnet gaya Lorentz-nya bisa berubah. Kalau gaya Coulomb dia nggak bisa berubah. Ya, selama medan listriknya tetap, gaya Coulomb akan tetap. Dan gaya yang tetap tidak mungkin menghasilkan gerak melingkar. Ya, paling kalau dia tegak lurus parabola seperti ini. Ya, kalau tegak lurus dia parabola. Jadi biasanya hanya kalau nggak lurus parabola. Jadi salah, ya, pernyataan salah. Oke, sekarang alasannya. Ya, kalau alasan tinggal meriksa. Kalau dia benar tinggal D kan. Kalau salah E. Ya kan? Salah benar kan D. Salah E. Medan listrik melakukan gaya Coulomb pada elektron. Betul. Betul. Kalau ada medan listrik pasti akan ada gaya Coulomb. Sehingga kecepatannya berubah. Betul, kecepatannya berubah. Kalau seperti ini, makin lama makin lambat. Ya toh? Tapi kalau E-nya ke kiri, F-nya ke kanan, makin lama makin cepat. Kalau F-nya ke bawah,
Karena medan listriknya ke atas. Medan listrik ke atas, ya kalau parabola. Kecepatannya juga berubah. V-nya yang ke sini tetap tidak berubah ya. Yang ke sini tetap tidak berubah. Nah, juga parabola. Tapi yang ke bawah berubah. Makin lama makin cepat. Kalau F-nya ke sini makin lama makin cepat. Ya, jadi alasan benar. Dengan demikian jawabannya adalah D. Nah, sekarang kita ke soal terakhir. Ya. Rangkaian kapasitor. Ya. Ini rangkaian kapasitor, ya. Gambarnya diketahui, ini C1, C3, C2. Ya, Anda sudah tahu C1 dan C3 ini paralel karena tegangannya sama. Ya toh? Gitu. Jadi Anda perhatikan. Ini cuma begitu aja pertanyaannya, SIMAK UI 2018. Jadi mudah sekali nih. Perhatikan rangkaian kapasitor di atas. Pernyataan manakah yang benar? Kita lihat dulu pernyataan 1 kan. 1 dan 3 berhubungan. Mana yang gampang ya? 1 atau 3 kan? Oke, 1 gampang nih. C1 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Ya jelas salah, ini bukan seri nih kan. Ini paralel. Ya jelas nomor 1 ini salah. Kalau gitu nomor 3 juga salah, nggak usah dilihat. Ya. Sekarang nomor 2. C2 dirangkai paralel dengan sumber tegangan V0. Lihat ya. C2 itu tegangannya di sini sama di sini. V2 tegangannya di sini sama di sini. Nggak sama. Tegangan di sini tuh masih lewat ini. Oh. Baru nambah ini. Atau kalau dia lewat sini, ini dulu baru ini. Nah, jadi salah. C2 tidak diparalel dengan V0. Ya, nomor 2 salah lagi. Kalau nomor 2 salah, ya tinggal 4. 4 pasti benar, nggak perlu dilihat. Jadi jawabannya hanya 4D. Jawabannya pasti D. Nggak perlu lagi dilihat. Tapi karena untuk belajar, kita lihat. Nomor 4 pasti benar. C3 dirangkai paralel dengan kapasitor C1. Ya benar. Ya, ini terlalu mudah ya. Oke. Demikian yang bisa kita bawakan untuk listrik statik ini. Pertemuan berikutnya adalah medan magnet dan GGL induksi. Sedikit lebih sukar. Jadi, terima kasih Anda sudah berkunjung. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sekali lagi, pelajari juga paket fisika yang sudah lengkap di Sukses TKA Saintek, dan satu lagi pembahasan soal UTBK 2021. Itu juga sudah lengkap fisikanya. Jadi ada 2 paket plus tambah paket yang ketiga ini. Mudah-mudahan pemahaman Anda tentang fisika jadi bagus. Dengan demikian Anda sukses nanti di dalam menempuh SIMAK UI 2021. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, berusaha keras, sekali lagi Anda pasti sukses. Saya Martin Kaninan.